Tepuk tangannya! Let's go to the lane of down. Dia pembuktian ya. Untuk adik-adik katanya ya. 2-0 hanya untuk kalau nggak sengaja kepleset. Oke, kita bakal melihat di mana para pasukan dari tim Alter Ego dan juga Bigetron by Vitality kali ini agak cukup tertukar DNA. Karena kita tahu yang suka mainkan dalam agresif pick over initiate Alex. Iya. Dan sekarang malah dibalik. Oh, double stun! Lihat di depan sana jangan sampai ada first blood. Permasukan dari tim Alter Ego mereka mundur ke arah belakang karena Yasuke dikejar oleh Eman berhasil mendapatkan first blood. Eman, dia tahu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang harus farming. Kalau kali ini dia harus fight lane. Ya karena fighter juga kan. Dia harus berani. Tapi gue kaget loh ketika Yasuke-nya tadi yang open dan bagus banget. Tapi malah mereka yang korban. Karena nggak ada follow. Dia otomatis di level 4-nya nanti, di menit yang kedua juga lebih tepatnya. Nanael akan harusnya lebih diuntungkan secara farming waktu juga. Udah pegang kendali early game-nya. Tapi untuk Eman, dari Yishun Shin-nya ya, sama-sama Emblem Fighter. Killing spree juga. Dan Weapon Master sih untuk Arvi. Ini bener-bener build up buat late game. Ini bener-bener setidaknya gue punya damage. Ada penambahan dari item, status, dan apapun itu. RWM di mid. Oke, tapi nampaknya pressure yang diberikan oleh sosok dari Naris. Hizume terhadap Moreno sebagai pemilik real world manipulation malah lebih mengerikan dari imitasinya nih. Tapi memang agak adil sih karena dari Hijume ya dia punya dash gitu kan. Sementara Moreno nggak Oh, punya dash. Alec untungnya tidak punya duel Dragon. Bayangkan Eman di depan sana cukup berbahaya walaupun dia memiliki purify. Nino ke arah belakang dengan Prefectors-nya menutup satu turtle tapi nampaknya gagal dan itu dia special big pressure Yasuke. Walaupun dapetin double stun dia tetap harus tenggelam. Untungnya damage dari seorang Nino berhasil menutup dengan Prefectors triple kill di tangan dari tim Alter Ego. Perfect Show dan juga Guinevere. Ini sempat di-mention juga sebelumnya. Kalau emang ini combo yang annoying banget dan gampang banget untuk bisa di setup. Lagi. Sengaja udah manggil Barbil kali ini dari Nile-nya. Cuma ya Udah main seperti ini. Turtle cuek. Tapi kalau Yang team penting fight kill. kill, ayo. Yang penting kill. Kita ladenin kalau kill. Kalau karena aku bisa dibilang, sekalipun lo dapet turtle-nya, tapi kalau misalnya kita bisa ngilangin 3 posisi, wah 3 poin atau 4 poin ini bakal Kan goldnya, sehingga udah pasti target kill lebih bijak. Dan itu sangat cocok sekali. Oke, Well Draken menuju ke arah Finn di depan sana, tapi tampaknya Alex tanpa ada following LTP yang cukup dan ditutup dengan Moreno. Reward manipulation dan juga close pathway membuat Yasuke terperangkap tebakan tumbang begitu saja. Kesempatan kedua untuk sosok para pasukan tim Alter Ego bisa balik ini nggak ada. Wah, Tapi Nino! Nino versus everybody again yang akhirnya di shutdown oleh Moreno. Terlalu bersinar dari seorang Nino membuat Moreno harus balikin keadaan, tapi Nino selalu mencari celah tersebut. ya keras punya damage. Ya definisi XP lane banget. Sementara sekarang turtle-nya. Ini yang terjadi berturut-turut. Setup objektifnya jadi ketahan karena point kill demi point kill yang didapetin oleh keduanya. Oh, tapi jalan duluan nih dari Emannya. Kayaknya tim fight bakal 5 lawan 4 untuk Bigetron. Ya, sudah. Eman menuju ke arah sana, Feltricum double momentum. Kali ini sedikit terlambat dari Eman mencoba untuk membalaskan kembali keadaan, tapi Eman tampaknya tertangkap di depan sana tanpa ada purify. Damage dari Nino jadi lagi? tidak cukup. Sedangkan Shogun dan juga Eman tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Mereka nggak memiliki marksman, Profesor. Jangan lupakan hal tersebut. Hati-hati. Gila, Eman masuk karena ada Feltricum Special Migration. Dipakai purify-nya. Dibalikin alter ego-nya. Udah pasti ya, karena emang di sini Freya sangat terganggu dengan adanya efek dari mini stun. Atau efek heavy CC lah pokoknya. Yang bisa mengganggu Freya ketika dia melakukan basic attack. Makanya sangat wajar ke trigger purify-nya. Dipaksa lagi Valdric Lion. Hanya untuk mendapatkan satu buah purple buff. Ya, setidaknya ya. Memancing Pun commit. dan bahkan di commit begitu saja. Purify nggak bisa menyelamatkan Shogun. Ternyata damage-nya cukup kali ini. Mungkin Ya karena emang mereka kayaknya lebih memprioritaskan untuk teamfight berlima. Ngambil Shin dengan tujuan simple yang penting ngasih mini stun ke Freya. Udah, gak lebih dari itu. Dan mungkin tujuan di late game-nya nanti ya bisa Sky Pierce, bisa Winter. ini endless dulu dia kan. Endless dulu pasti Bisa ya. Halberd. Dia bisa cari 40% cooldown maksud gue dengan endless battle nanti di item keempatnya. Boleh banget. Dari War Axe juga bisa. Ya, kalau memang mau ya. Kalau di momen Ya, Ogre item Tomahawk. 4-nya paling ya yang masih belum tahu apa nanti. Iya, mungkin langsung ke Malefic, mungkin langsung ke Biodi. Banyak option buat RV. Oke, target menuju ke arah sosok seorang Nail. Wabakama Chambra. Antara Alex dan juga Yasuke berhasil mendapatkan satu poin kill yang sangat mahal.
yang sangat membuat Bigetron kali ini agak cukup tersandung, yaitu Nanail. Walau Jadi nggak bakal bisa bergerak, even untuk react dengan adanya Phantom Steed untuk menambahkan hybrid defense. Sekarang Turtle dipegang sama Aldrigo. Oke, apakah tidak ada turtle ketiga perfect untuk berpasukan dari tim Bigetron by Vitality? Nile masih mau lebih, tapi ternyata Alec mencoba melakukan distraction. Duel sedang dikeluarkan Moreno yang terhantam di depan sana, dilepas turtle untuk berpasukan dari tim Aldrigo karena Yasuke nggak mampu untuk menahan damage tersebut. Dan di belakang Eman sebagai preman gold lane yang menuju ke arah top lane membantu apa yang dimiliki dari tim Bigetron. Tapi dengan chip yang dimiliki dari seorang Arfi, permasukan Bigetron akhirnya setidaknya punya napas. Pertukaran antara mid lane, bahkan sampai turtle-nya jadi Lord. Ya, Gak jadi di setup tadi, mereka mau orang ternyata dilepas sama teman-teman Aldrigo. Ya mereka Ke Valkyrie juga, Eman lagi dalam keadaan sayapnya menyala, otomatis Aldrigo lebih memilih mundur. cukup nakutin ya Eman kalau di sini kalau lagi Valkyrie ya. Dan bahkan kalau Tapi salah satu ultimate dengan INU yang tadi udah sempat kita bahas ya, kalau misalkan dia pasti ngambil Moreno. Nah, damage-nya di sini cukup banget. ya. Atau kalau alternatif ya Glorious Pathway paling. Itu juga kalau darurat kan, kayak in case buat kabur misalkan. Sekarang Lord udah mulai ditarik. wow, ini dia. Lord yang sangat penting Lim. Kalaupun ditarik ini cuma tarik ulur Lim. Ya. Gak bisa lebih kayaknya Lim ya. Gak bisa kayaknya memang, agak susah soalnya. Agak susah ya. Agak susah. Karena baru terlihat potensinya di situ. Karena ya mereka siapapun yang pegang lama tuh bonyok. Jadi ya mereka main cepat aja, main tarik ulur. Winter item kedua. Iya karena mereka cuma butuh untuk filter creamnya. Gak bisa damage balik udah gitu aja Prof. Yang penting mungkin kicknya atau The Way of Dragon-nya kena ke arah Nile, di follow dengan Valdrick Wyam, Winter. Iya. Damage-nya masuk ya udah intinya Nile nggak tuker sama dirinya. Bonyok. Tapi Eman, Howard Russell memancing flicker yang bikin dari Alec. Tandanya tidak ada initiate power untuk The Way of Dragon with flicker. Tapi jangan lupakan, perpasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka harus sabar. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. The Way of Dragon yang gagal Moreno di depan sana flicker. Tapi pasukan dari Bigetron, Ya, mereka Nile, berhasil Nile. mencuri Alec. Tapi di belakang sana Nino. Fokus menuju ke arah Moreno dan bahkan Nino kembali mendapatkan point kill. Nino. Tapi Nino versus everybody mencoba untuk bertahan dengan preferences yang dimiliki dan Nino gagal untuk dapetin Finn. Benar-benar Finn. dipermainkan Nino. Kali ini Nino. cuma bisa pasrah. Sekalipun dia selamat dan shutdown akhirnya terjadi. Nino dipermainkan oleh Nile dan juga Finn. Tersisa Hijume dengan Lord yang terbuka. Bigetron sekarang memegang kendali permainan. Setup yang begitu rapi, mereka tahu damage utamanya ada di Moreno, mereka makan Moreno tapi masih dibuka. Gak sempat ternyata. Lord untuk Bigetron. Berpasti Dragon dengan chip sekalipun tidak membuat Eman Oh, no. ketakutan banget, tidak ada flicker dari Alec. Membuat dirinya harus tertake dan masuk kill. Warriors Pathway ditutup dengan sandwich gaming. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 2 point kill dan Lord masih bergerak di arah mid lane. Itu dia sandwich gaming yang bukan sandwich generation. Wow, mereka coba untuk makan satu dan Eman yang coba untuk dimakan. Masih bisa save tadi dengan Valkyrie-nya. Di posisi terjepit memang tidak ada yang enak Lim dan juga Profesor. Berpasti ya, karena mereka cuma punya satu objektif yaitu adalah kill. Bigetron masih punya banyak objektif untuk ditumbangkan, yaitu adalah base turret juga di bagian mid lane. Sehingga lagi-lagi kerugian di tangan Aldrigo menunggu Arfi untuk kembali ke line of dawn. Hilang, untungnya masih ada pasif. Mereka pakai pasifnya sebelum hilang dengan sendirinya. Dan Dan lihat Shogun. Super minion masih ada Cross Pathway menuju ke arah belakang. Arfi tidak memiliki flicker kembali, fokus menuju ke arah turret. Sedangkan Nino menuju ke arah backline. Langsung Valkyrie Queen menuju ke arah Shogun dengan Fortify yang dimiliki. Tidak terlalu impactful untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi sebaliknya Aldrigo juga masih mampu untuk Ya betul banget. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Profesor ini agak cukup kesulitan kalau mereka cukup mengandalkan Nino. Lihat itu dia. Mereka jangan mengandalkan Nino saja karena Nino Kejar. satu-satunya yang bisa mereka andalkan. Jadi Nino akan coba dimakan dan dilahap oleh tim Bigetron. Ketika Nino-nya sudah dimakan dan dilahap, siapapun yang muncul di lane ini udah gak ada lagi tarik. Berharap bawahnya tadi sempat untuk ke split push. Tapi sayangnya enggak, sekarang harus mode defensif. Karena Aldrigo akan dikejar kan Finn. Sama Nile tadi hampir aja di commit. Finn ini belum memiliki chassis Pauldron. Dan Arfi. Oke, man. Surprise. Tapi di belakang sana ada Glorious Pathway. Bahkan coba dikejar. Arfi, flicker for defensive. Mau tidak mau The Way of Dragon dikeluarkan. Tapi sosok Alec harus ter-take down. Di saat Lordnya sedang muncul. Sedangkan Nino di depan sana. Falling out dengan ada Valkyrie yang membuat Nile hilang tanpa ada power of retribution. Masih kan? Hijume mencoba di-cover oleh Yasuke. Tapi tidak ada lagi jawaban. Selain mereka melakukan delay. Ini pertukaran yang sangat-sangat tidak adil pastinya. Nggak adil sama sekali. Gak adil, karena overchase juga dari Bigetron by Vitality.
Mereka terlalu banyak mengejar tadi. Dan sekarang harus direm sepertinya ya. Karena mereka sadar ada Lord juga. Ngebait, bait, dan bait. Karena tadi ada yang kena baitnya. Oh no. Arfi lagi. Arfi nggak ada flicker kali ini dan tertangkap dengan Glorious Pathway. Arfi Restless terakhir menutup dirinya menjadi tumbal untuk pasukan dari Tim Alter Ego. Tapi Eman bakal dibalikan oleh Nino dengan catatan yang dimiliki. Moreno mencoba untuk melakukan spamming, Yasuke targetnya gagal. Hijumi tidak memiliki lagi reward manipulation. Dan di Kejar. belakang sana Shogun. Kejar. Mencoba untuk mengejar dan Nail dengan kudanya. Yeehaw! Mencoba untuk mendapatkan satu point kill atas Alek. Dan Nail berkuda di 2 game yang berbeda. Dan kali ini berhasil mendapatkan point kill yang cukup mahal. Tapi ingat, Yasuke masih ada walaupun Retribution kita nggak tahu available apa enggak. Ya. Datang di waktu yang tepat, itulah yang terjadi tadi. Sementara lihat Komit, dia makan depan. Makan Shogun? Really? Wah itu nggak wise banget sih. Itu jatuhnya short skill yang kebuang. Tapi posisinya Yasuke mau coba untuk memaksa the power of Retribution. Lordnya. Bakal coba dipaksa. Lordnya. Retribution dan gagal. Dial berhasil mendapatkan Lord kali ini. Dua team fight terjadi. Nino mencoba untuk mengusir mundur ke arah belakang. Brave Fighters ini dia. Pria pemberani. Dari Sukabumi, Nino berhasil mengusir mundur Bigetron, tapi tetap Lordnya di tangan Bigetron by Vitality. Dan Arfi recall. Wah, tapi defense bagus sih ini. Kayak 3 lane-nya nggak masuk bersamaan, mid-nya bisa diambil duluan. Bawahnya sedikit ke delay karena masih ada inner turret juga. Dan harusnya masih ketahan, kecuali ada kick off yang manis. Enggak sih, ini harus saya pecah turret ya. Minimal base turret dulu nih harus pecah. Tapi untuk ngomongin dihabisin, ini agak cukup berat. Karena mereka masih ada Hijumi dengan reload manipulation imitasinya. Ya, untuk front to back bahkan. Ingat, udah masuk di menit 16. Item dari RP juga udah full bahkan. Jadi damage-nya tuh cukup. Tinggal kita tunggu aja nih. Decision dari mereka, siapa yang akan dimakan? Nail Attempted? memasang menuju ke arah Alek. Dipancing supaya mengeluarkan flicker yang dimiliki Alek supaya tidak bisa initiate. Clear. Dan clear yang sangat cepat di arah bottom lane menimbulkan hanya... Kecuali kalau mungkin struktural tiga-tiganya udah mulai hancur ya. Itu buat bikin comeback agak sulit karena syaratnya banyak banget. Harus laning management dulu. Apalagi buat Hijumi nih yang sekarang emang bener-bener berkutat dengan damage untuk front line. Di bawah 30% dia bakal nge-heal. Dengan 20%. Ada Legend Gem juga tuh. Masih nge-heal juga kan? Masih jadinya. nge-heal juga. Lumayan sustain lah, Immortal pun udah ready. Ada Revitalize juga jangan lupa. Ini Finn bener-bener kuat Kocil. banget. Oke, kita lihat kali ini. Bermain dengan adanya konsol gaming Tim Alter Ego. Karena kalau mereka sekali saja melepaskan wave minion di tengah tidak di manage, ini berbahaya untuk mereka. Lordnya evolve loh, jangan lupa. Ini Lord yang berbahaya banget. Tapi kalau tuker 2 atau 3 orang, worth it. Oke, kali ini Nail! Duel triggernya miss! Tapi di belakang sana Arvi ditutup jalannya oleh Eman dan Sandwich! Membuat Arvi ter-take down! Initiate yang gagal membawa Alter Ego ke dalam kematian mereka! Mereka menggali kuburan mereka sendiri! Sehingga mereka kehilangan 2 membernya. Bahkan Lord di depan sana akan coba dibiarkan begitu saja. Brave Fighters terpasukan dari tim Bigetron by Vitality. Bakal coba dipaksa dengan adanya satu Winter Crown. Moreno hanya menjadi korban belaka. Tidak bisa di following up dan fokus terhadap turret. Satu-satunya yang bisa dimainkan oleh Hijumi. Burst power yang sangat tinggi. Tapi seenggaknya mereka masih bisa mukul mundur. Sekarang Lord adalah objektif yang bisa Karena Shogun, The Power Retribution dan Eman sebagai preman God Lane mencoba untuk mengusir mundur Yasuke. The Power of Retribution dari Nail. Dan dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Nail bakal coba dipaksa. Tapi recall dari Nail, jangan lupakan itu suka menjadi pertanda curse untuk mereka sendiri. Violet trick wipe, what? Sendiri Lim. Itu dia. Sekarang, defense-nya bakal berat sih harusnya karena ditempel Lordnya. Lord evolve juga. Walaupun dapet. 2 lane. Purple buff-nya juga dapat. DBS di sini dan Winter Crown harusnya masih cooldown menurut saya. Alek. Oke, langsung ada satu Sneaky Mickey. Bermain di arah belakang, Alek. Target untuk Cikar Moreno, The Way of Dragon. Ke arah yang jauh tanpa ada following up damage dan wall manipulation. Arfi down. Tapi Arfi-nya tertinggal seorang diri. Mereka fokus ke arah Moreno. Base yang terbuka sangat bebas. Special Migration dan Patrick Wave tidak bisa menyelamatkan. Alter Ego harus rontok dan kalah di match perdana mereka. Dengan small mistake menggali kuburan mereka sendiri di match perdana mereka. Akhirnya mereka harus tunduk di hadapan Bigetron by Vitality. Ini dia runner-up. Season kemarin runner-up DM Series. Berhasil ditumbangkan juga Bigetron. Dengan formula yang mirip. Bukan cuma dari hero-nya. Mereka tidak berganti line up. Mereka punya playstyle yang mirip. Dan semuanya dibuktikan.
Match pembuka Bigetron lebih unggul. Tapi tadi small mistake. 12 Dragon terhadap Moreno. Semua mata menuju ke Moreno dan Arvi-nya ditinggalin seorang diri, Itu Profesor. dia. Jangan lupa juga ya bagaimana tadi targeting ke arah Nanael yang lupa. Take it away. MPL Arena berkeburu untuk kemenangan pertama di regular season MPL Season 17. Sabila, gimana kamu melihat match pembukaan ini? Benar-benar luar biasa banget ya. Tadi kita sudah melihat bersama-sama, bahkan di match yang ketiga tuh tegang banget di game yang ketiga ya. Di game ketiga, Derby STM menjadi match pembukaan ini kali pertama loh. Derby STM, ini memang gimana sih kalian melihat Derby STM menjadi pembukaan regular season 17? Kalian bermain lawan Alter Ego langsung. Ya, mungkin Nael dulu kali ya. Nael kayaknya udah ada yang ingin disampaikan nih. Nael, gimana nih? Kamu setelah melihat bahwa Derby STM menjadi match pembuka di hari ini? Seru banget sih. Ibaratnya kan 10 playernya tuh belum panas kan. Tapi kita baku hantam terus tuh seru banget sih. Oke, terlihat dari gameplaynya ya. Iya, tapi baku hantam ini kita tahu dari Derby STM. Ngelihat kalian berhasil mengalahkan, tadi sih pas interview bilangnya, wah ini rasanya mengalahkan runner up M7 gitu. Wah. Tadi tuh. Iya, kata Koet tadi Kata ya. Koet gitu ya. Kalian merasakan hal yang sama? Jujur kita nggak menang titel musuh lah. Mau dia juara apa, runner apa-apa, kita nggak peduli lah. Oke, tapi menarik gimana Nanael? Hari ini di game ketiga kalian memainkan kombinasi yang kita tengok pada saat M7. Ada Leomord dan juga Freya. Duetmu sama Eman. Apa rencana kalian tadi? Plannya mau tabrak belakang. Ya. Plannya mau tabrak belakang tadi katanya. Oke baik, cuman mungkin aku pengen nanya ke Eman kali ya. Eman gimana tadi pada saat mendapatkan mania pertama berarti ya? Dapatkan mania pertama tadi Eman? Kena, mereka makan. Dimaniakin ya. Katanya nggak kedengeran. Oh gak kedengeran. Oke baik, gimana pada saat tadi kamu dimaniakin? Gimana Terkena sama maniak Arfi? sama Arfi? Enak. Enak, jadi enak terkena maniak Iya, sama enak, Arfi, enak. Tapi kan aku denger ya Bude, ini bener gak sih katanya kalau aku gak salah ya, ini katanya Eman itu salah satu preman Goldland. Iya, ini Preman Gold Lane yang biasanya kita lihat juga maniak-maniak. Hari ini baku hantam juga dan kamu mainin Arfi di depan Freya tadi ya? Game ketiga. Apa ya? Iya gitulah katanya. Ya gitulah kayaknya. Tapi menangin game yang ketiga, sulit apa sih memenangkan series ini melawan Alter Ego? Untuk sesulit apa di game yang ketiga? Nino sih lapunya keras banget. Iya. Oh jadi Nino yang menjadi masalah. Iya. Lalu jawaban kalian apa? Kita punya Shogun. Gitu, Shogun. Oke, mungkin kita langsung nanya ke Shogun ya di sini. Shogun gimana tadi khususnya di game yang ketiga sih? Dimana kita ngelihat emang Nino dengan lapunya cukup mengganggu banget pergerakan dari teman-teman Bigetron by Vitality. Gimana Shogun? Ya tugasnya emang kayak gitu. Oh dari kamu sendiri gimana nih tadi? Ada rasa kesel kah? Ada rasa kayak aduh. Seru soalnya kita dan mereka juga ngasih game yang terbaik. Terus ya alhamdulillah kita menang, seneng lah jadinya. Jadinya gede. Senang. Tapi ngomong tentang senang, hari ini kalian melawan tim yang bermain dengan sejuta cheese pick. Di mana Alter Ego menggunakan hero-hero yang cukup unik. Finn, kamu langsung berhadapan dengan Alex. Dengan satu hero anyar yang akhirnya muncul juga di MPL. Berhadapan dengan Alex hari ini dengan hero-heronya dia bawa hero baru juga. Gimana sih? Jujur Marcelnya tadi jago banget. Oke, debut Marcel di MPL, apakah ini bakal jadi hero populer? Mungkin. 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 Oke. Tapi aku boleh nanya gak sih? Aku pengen nanya ke Moreno deh. Moreno aku pengen nanya ke kamu. Kenapa sekarang O-nya ada 3? Jadi manggilnya udah gak boleh Moreno, tapi Moreno gitu ya? Buat ini aja sih, validasi ke teman-teman. Jadi yang pertama tuh, Nail jago banget. Oke.
Yang kedua, O-nya, Eman jago banget. Oke. Ketiganya ya, Shogun sama Finn jago banget. Oh baik, jadi nama baru, formula baru, kemenangan baru juga ya untuk Bigetron by Vitality ya. Morenonya di mana? Oh. Yang depan ya kan? Oh, Moreno. Oh. Iya, jadi penjelasannya di belakang lah, validasi ke teman-temannya gitu. Oh, validasi ke teman-teman. Tapi memenangkan match pembukaan kalian ini validasi untuk kalian juga nggak? Untuk season 17? Oh jujur, buat Jujur. saya sendiri jujur validasi karena kan saya ada saingan. Sama saya pembuktian gitu ke diri sendiri. Oke, karena bisa dibilang Bigetron gebrakannya menggebrak banget season ini loh. Ngedatengin 3 player anyar, menaikkan player. Coaching staff juga banyak berubah. Iya. Lalu perubahan ini juga Budi dengar-dengar kemarin sempat ada militer di BTR. Iya Bude. Makanya kan badan, aduh nggak juga ya. Ya pokoknya kita jadi lebih disiplin lah sekarang harusnya. Makanya excited lah buat memulai MPL di day one ini. Oke, tapi gimana tuh dengan kalian perubahan sebesar itu tiba-tiba kalian rasakan apa yang kalian rasain gitu? Jujur anak-anak semuanya emang ada basic militer lah, kayak kuat, kecuali Finn karena waktu itu puasa kan, jadi ya agak kurang dia. Cuma sekarang ya yang kita tangkap sih lebih ke asa timnya aja sih, kita berlapan playernya sama disiplin-disiplinnya kita gitu. Oke, tapi Budi penasaran. Kita dari season ke season melihat Bigetron di regular season begitu apik. Tapi di season 17 ini apa yang akan Bigetron bawa? Atau mindset baru apakah yang kalian punya untuk season ini? Yang pasti mindsetnya step by step lah, biar nggak kepleset di playoff. Jadi kita nggak targetin di playoff apa gimana, kita targetinnya match per match. Oke, jadi step by step gitu ya. Yang ada di depan mata itulah yang dihajar sama Bigetron by Vitality. Oke, mungkin aku pengen nanya kira-kira dari kalian ada nggak yang pengen disampaikan nih buat super fans ataupun Biget Troopers yang ada di Cicalengka? Nah, apa yang ingin disampaikan? Ayo. Halo semuanya, Biget Troopers yang dari mana? Cicalengka. Terima kasih udah nonton kita buat pembukaan match pada hari ini. Dukung kita terus, minggu ada match lawan Dewa dan seterusnya. Terima kasih. Aku. Oh iya, Boleh. Tapi ini ke Ijume. Oh Jumeng, dengarkan ya Jumeng ya. Buat Jumeng, semangat. Kita ketemu lagi leg 2 karena kita sama-sama lulusan ABP. Oke, udah sama Jumeng aja ya. Ya. Semuanya tentu kita sadar betul kedekatan dari Nanael dan juga Jumeng. Biar ditepin Pesan betul ya. sudah disampaikan dan saatnya Biget Troopers berpesta untuk meramaikan kemenangan dari tim Bigetron.